Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ya Pak Basit, pembahasan berikutnya. Jadi pembahasan pada kali ini kita akan membahas secara khusus tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi seperti apa di sini? Nah, di sini yang dimaksud mandi ini adalah mandi wajib tentunya. Bukan mandi biasa. Yang mana mandi wajib ini tentu nanti ada pembedanya dengan mandi biasa. Karena mandi wajib itu mesti ada niat, ada tata cara, ada syarat-syarat dan ada rukunnya atau fardu-fardunya yang harus dipenuhi. Nah, sebelum masuk kepada bagaimana tata cara mandinya yang benar secara hukum Islam. Dan tentu kita harus mengetahui dulu apa hal-hal yang menyebabkan orang itu wajib mandi. Kan begitu Pak Basit ya. Lah, mandi di sini adalah mandi yang menyebabkan orang itu mandi wajib yang itu bagian daripada syariat Islam yang mana dengan mandi tersebut itu menghilangkan hadas besar. Lah, tetapi yang menyebabkan orang itu menjadi hadas besar, mewajibkan dia itu mandi itu apa hal-halnya? Nah, berikut kami bacakan Pak Basit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibatul wusli. Mujibatul wusli sittatun wa hiya qismani ma yahtassu binisa'i salasatun al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Yang kedua itu ma yashtariku fihi ar-rijalu wan nisa'u salasatun al-jima'u wa khurujul mani wal mautu. Nah, jadi begini maksudnya ini Pak Basit ya. Hal-hal yang mewajibkan orang itu mandi besar ya. Itu ada 6. Dalam 6 itu dibagi 2. Nah, yang 3 perkara ini khusus perempuan. Jadi yang 3 perkara khusus perempuan, laki-laki tidak masuk dalam 3 perkara itu. Nah, sementara yang 3 perkara lagi itu baik laki-laki maupun perempuan include di dalamnya. Nah, jadi baik laki-laki maupun perempuan itu include di dalamnya. Yang pertama yang mewajibkan mandi itu adalah haid. Nah, kalau perempuan ini khusus perempuan ya. Itu haid, yang kedua adalah nifas, yang ketiga wiladah, melahirkan. Jadi saya ulangi lagi Pak Basit ya. Yang pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas, yang ketiga adalah wiladah, melahirkan. Lalu yang kedua, hal-hal yang mewajibkan mandi itu yang masuk baik laki-laki maupun perempuan, yang pertama adalah al-jima'u jima'. Jima' yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya mani, yang ketiga adalah mautu dan yaitu wal mautu, mati. Saya jelaskan sedikit. Yang haid itu khusus perempuan. Haid itu kapan wajibnya mandi? Haid itu biasanya orang kalau sudah berumur minimal 9 tahun, dia itu keluar darah haid dalam kondisi sehat, ya, maka keluar darahnya itu darah haid. Setelah haidnya habis, ya, dia wajib mandi. Mandinya namanya mandi wajib atau mandi haid, ya, mandi taharah untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah orang melahirkan, ya kan? Jadi paling tidak 40 sampai 60 hari. Setelah selesai darah nifasnya keluar, maka dia wajib mandi. Nah, yang ketiga adalah wal wiladah, yaitu melahirkan. Baik orang itu melahirkan nifas atau tidak, tapi ketika melahirkan, kan ada orang perempuan melahirkan saja tapi kalau ada nifas. Jadi melahirkan itu juga wajib mandi. Berikutnya yang kedua, bagian yang kedua ini adalah ini include laki-laki maupun perempuan Pak Basit. Nah, bagaimana maksudnya di sini? Ma yashtariku fihi ar-rijalu wan nisa'. Yaitu baik laki-laki maupun perempuan masuk di dalamnya. Yang pertama jima'. Jima' itu maksudnya adalah bertemunya kemaluan laki-laki dengan perempuan atau 2 sunatan. Lah, kalau kemaluan laki-laki yang mana bertemu itu? Nah, ini diperjelas, harus ada penjelasan nanti. Ya, jima' di sini adalah bertemunya, diperjelaskan di sini idkhalul khashafati. Ai ra'su dzakari wa tusammal kamrah. Ya bagaimana? Yaitu bertemunya atau masuknya khashafat. Khashafat ini apa Pak Basit? Khashafat di sini dijelaskan oleh musannif kalau di kitab Taqrirutus Sadida di sini sebut ra'su dzakar, yaitu kepalanya dzakar. Jadi kemaluan laki-laki itu ada kepalanya Pak Basit. Jadi bukan hanya kepalanya Pak Basit. Lalu Pak Basit ini kepalanya ada, tetapi kemaluannya juga ada kepalanya. Itu kepalanya itu ra'su dzakar itu namanya khashafat. Dalam istilah fikihnya itu disebut hasafat. Lah bertemunya, bagaimana kalau hanya ketemunya sedikit? Wah, gimana ini Bang Rama katanya? Kan hanya nutul misalnya. Lah, nutulnya saja itu ya sedikit atau banyak itu sudah bertemu.
Bertemu itu keluar mani atau tidak, bertemu saja itu sudah mewajibkan mandi. Nah, begitu. Kan hanya nutul. Kalau hanya nyongok, misalnya lah, tak nutul, nggak ketemu. Kalau hanya lihat saja kayak orang nonton TV, ini kok mau dimasukkan atau tidak misalnya. Nah, itu enggak. Nah, itu masuknya, itu nggak masuk kategori jima masuknya ya. Itu maksudnya jima. Jadi berkumpulnya laki-laki dan perempuan, yang mana yang ketemu itu adalah laki-laki itu al-qamrah, yang disebut al-qamrah di sini Pak Basit adalah ra'su dzakar. Nah, kemudian bagaimana wadabutul farji? Kalau perempuan itu farji namanya. Kullu ma yusamma farjan sawa'an akana qubulan am duburan min adamiyyin aw ghairihi ahyin aw matin. Jadi kemaluan farji ya, farji yaitu sesuatu yang disebut farji itu baik yang kubul maupun dubur. Masuknya baik jalan depan maupun jalan belakang. Nah, baik bagi manusia maupun selain manusia, baik hidup maupun mati, yaitu disebut kubul depan itu, dan belakang itu disebut farji. Itu ilajul hasafati fil farji. Jadi masuknya ke situ Pak Basit, masuk ke farji mana? Oh, kalau lewat belakang ya sama. Ya, wajib depan ya sama. Jadi masuk depan sama belakang, walaupun di belakang itu jelas dosa, ini tidak boleh ya. Dosa ini umatnya Nabi Lut yang begitu ini Pak Basit. Oh, udur tidak boleh. Perempuannya istrinya dipaksa di belakang tidak boleh, dosa. Dan tetap apakah wajib mandi? Wajib juga mandi lah. Itu jima ya. Yang ke berikutnya, yang kedua adalah khurujul mani, keluar mani. Keluar mani itu kumpul sama istrinya nggak keluar mani, ya tetap wajib karena kumpulnya tadi, bertemunya. Keluar mani nggak kumpul, ya wajib juga. Bagaimana mani itu? Ya baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama keluar mani. Ya, mani-mani ciri-cirinya itu ya putih atau kekuning-kuningan, baunya itu khusus ya. Kayak bau ya khusus, pokoknya tahu sendiri, kayak amis-amis gitu. Dan dia keluarnya itu muncrat atau tidak muncrat misalnya, tetapi keluarnya itu bilazat, jadi enak keluarnya. Kalau kencing tidak enak keluarnya, tapi lega gitu. Tapi kalau mani itu keluarnya, sperma itu baik laki-laki maupun perempuan itu enak gitu kan. Apa harus muncrat? Ya tidak, tetapi paling tidak keluarnya itu dalam kondisi syahwat ya. Yang terpenting ada kondisi syahwat, kondisinya itu kemudian keluar itu merasa enak, yaitu mani. Nah, itu juga mewajibkan mandi. Yang ketiga mati. Orang mati ini wajib mandi. Apakah yang mayitnya harus mandi sendiri Pak Basit? Gimana kalau misalnya mayitnya mandi sendiri? Tidak bisa toh. Tetapi dia wajib dimandikan secara wajib mandi, dan dilakukan mandi besar seperti orang yang hidup. Yang wajib memandikan adalah orang hidupnya. Itu hal-hal yang mewajibkan, setidak-tidaknya kita tahu ya. Ada 6 hal yang mewajibkan orang mandi, 3 hal itu khusus perempuan, yang 3-nya adalah khusus laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana kemudian di situ berikutnya? Ya tentu setelah kita tahu penyebabnya tentang mandi, berikutnya adalah kita tentu harus tahu bagaimana tata cara mandinya secara syar'i. Nanti pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan setidak-tidaknya kita ini perlu mengetahui hal yang mewajibkan itu agar supaya apa? Nanti ketika kita mengalami haid atau nifas atau misalnya kumpul atau keluar mani, maka kita tahu ini penyebabnya, sehingga kita tahu cara mensucikannya, cara bersucinya. Sehingga kenapa? Karena dalam ibadah ini kita harus suci, baik suci dari najis kecil, najis ringan, sedang maupun najis muwalada berat. Juga kita harus suci juga dari hadas kecil maupun hadas besar. Cara mensucikan hadas kecil dengan cara berwudu, sementara cara mensucikan dengan hadas besar itu dengan tata cara mandi. Itu tadi penyebabnya yang membuat orang itu wajib mandi, atau dia disebut dengan mandi wajib. Begitu mungkin bagaimana tata caranya, berikut nanti kita jelaskan. Demikian Pak Basit, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.